Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yaitu dengan judul Kelimpahan Komposisi dan Ukuran Kadal di Berbagai Habitat Berbeda pada Ekoton Hutan Nantu Provinsi Gorontalo. Jurnal ini merupakan jurnal Zoo Indonesia tahun 2019 volume 28 nomor 1 halaman 33 sampai 45. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 1914151060. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan penelitian. Sebelum masuk ke latar belakang, di sini saya akan menjelaskan pengertian kadal itu sendiri. Kadal merupakan hewan yang biasa hidup di tempat lembab dan mempunyai kebiasaan tinggal di daerah persawahan dan dekat dengan perairan. Kadal biasanya mempunyai dua pasang anggota badan yang bersifat pentadaktil. Selanjutnya ada latar belakang, sekitar 16% reptil di dunia dapat ditemukan di Indonesia. Kadal merupakan jenis satwa liar yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi, baik di kawasan alami, misalnya hutan, maupun di sekitar pemukiman manusia. Keberadaan kadal dapat dijadikan acuan untuk mempelajari dampak perubahan habitat terhadap keberadaan satwa dan berinteraksi dengan organisme lain. Walaupun penelitian tentang herpetofauna relatif banyak dilakukan di Sulawesi, namun lebih banyak mengulas penemuan jenis. Salah satu wilayah penting bagi keanekaragaman hayati di Sulawesi adalah Suaka Margasatwa Nantu di Provinsi Gorontalo bagian utara Sulawesi. Dilaporkan 19 jenis reptil yang terdiri dari 6 jenis ular, 5 jenis cicak, 7 jenis kadal, dan 1 jenis biawak di dalam kawasan Suaka Margasatwa Nantu maupun di pemukiman di sekitarnya. Hutan Nantu terdiri dari Suaka Margasatwa Nantu, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. Tubuh kadal terdiri dari yang pertama ada kepala atau caput yang berbentuk pipi dan meruncing ke bagian ujungnya. Yang kedua ada badan atau trunkus yang berbentuk bulat memanjang. Yang ketiga ada ekor atau cauda yang berbentuk bulat panjang meruncing ke ujungnya cukup kokoh dan bersisi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menduga komposisi dan kelimpahan kadal pada tipe habitat berbeda. Yang kedua, menduga kesamaan jenis dan pemilihan mikrohabitat. Yang ketiga, mengukur perbedaan ukuran tubuh 3 jenis kadal yang dominan pada 3 tipe habitat yang berbeda. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Pengambilan data dilakukan di kawasan timur Suaka Margasatwa Nantu di daerah perbatasan antara Desa Bontula dengan kawasan Suaka Margasatwa Nantu, serta areal di dalam kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Provinsi Gorontalo. Pengamatan dilakukan di 7 tempat yaitu hutan sekunder, hutan produksi terbatas atau HPT, peralihan kebun dan hutan, kebun coklat, kebun jagung, kebun kelapa, dan kebun tebu. Setiap lokasi pengamatan dicatat dan ditandai dengan Global Positioning System atau disebut dengan GPS. Dapat dilihat di sini ada gambar 1 yang merupakan lokasi penelitian di Ekoton Suaka Margasatwa Nantu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pasif menggunakan jebakan lem yang dikombinasi dengan line transect yang diletakkan di
setiap tipe habitat. Pengamatan ini dilakukan selama 3 hari dengan estimasi 3 jam pemasangan jebakan. Selanjutnya ada waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2014. Tabel 1 yaitu ada jumlah jebakan tiap habitat, yang di mana kadal yang ditemukan dicatat posisi geografis jebakannya dengan menggunakan GPS. Selanjutnya ada variabel mikrohabitat yang diukur. Yang pertama ada kondisi vegetasi, yang kedua ada keberadaan batang kayu, yang ketiga ada keberadaan cahaya, yang keempat ada sumber air. Selanjutnya ada analisis data. Kesamaan komunitas jenis kadal dianalisis dengan analisis klaster menggunakan sistem Words Linkage Cluster berdasarkan nilai kehadiran jenis kadal. Kecenderungan pemilihan karakteristik mikrohabitat oleh jenis kadal dianalisis dengan metode Canonical Correspondence Analysis atau disebut dengan CCA dengan software Kanoko 4.5. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. 1. Komposisi dan kelimpahan jenis. Dapat dilihat ini merupakan tabel 2, yaitu perbandingan jenis kadal yang ditemukan di Suaka Marga Satwa Nantu dan sekitarnya. Perbedaan jumlah spesies yang didapat antara lain disebabkan oleh metode yang digunakan, waktu penelitian, lokasi habitat, dan luasan wilayah penelitian. Pada penelitian ini terdapat penambahan sebanyak 5 jenis, yaitu ada Emoia grandis, L. bowringi, Spenomorphus sp, Spenomorphus variegatus, dan T. textus. Nusantara pada tahun 2014 melakukan penelitian selama 15 hari dengan metode tangkap menggunakan tangan dan jebakan lem yang diletakkan secara purposis pada tempat yang berbeda di Suaka Marga Satwa Nantu. Jumlah jenis kadal pada penelitian ini diduga akan bertambah apabila dilakukan pengambilan data lebih lama, jumlah lokasi yang diperluas, dan jumlah jebakan serta transek ditambah. Selanjutnya ada gambar 2 yang dimana ada grafik penyebaran dan kelimpahan kadal per jenis pada tipe habitat yang berbeda. Gambar 2 ini menunjukkan penyebaran dan kelimpahan setiap jenis di berbagai tipe habitat. Yang pertama ada kadal Eutrophis rudis. Eutrophis rudis merupakan jenis yang umum dan tersebar luas di seluruh habitat terestrial serta memiliki ruang jelajah yang luas antara kebun dan hutan. Jenis ini mendominasi di kebun coklat yang memiliki tutupan kanopi 84% dengan ketebalan serasa 7 cm. Selanjutnya ada kadal Emoia caeruleucauda. Kadal jenis ini yang diduga merupakan jenis spesialis kebun karena hanya dapat ditemukan pada habitat kebun kecuali kebun tebu. Kadal ini merupakan jenis kadal terestrial yang biasanya terdapat di daerah terbuka dan di kebun. Jenis kadal ini juga termasuk ke dalam kadal semi arboreal. Dapat kita lihat gambar kadalnya. Yang ketiga ada kadal Spenomorphus variegatus. Spenomorphus variegatus diduga merupakan jenis spesialis hutan namun mampu hidup di peralihan antara kebun dan hutan di mana kelimpahan tertinggi terdapat pada wilayah peralihan kebun dan hutan. Kesamaan komunitas dan pemilihan mikrohabitat. Di sini ada gambar 3, yaitu kesamaan komunitas kadal di setiap habitat. Pemilihan mikrohabitat oleh jenis-jenis kadal ditunjukkan pada aksis 1, yaitu 0,373 dan aksis 2 0,164 yang memiliki nilai total agent value 0,537 atau 53,7%.
Selanjutnya ada indeks kesamaan komunitas menggunakan words linkage clustering. Terdapat 4 kelompok yang memiliki kemiripan komunitas. Yang pertama, kebun jagung dan kebun kelapa 100%, kebun coklat dengan kebun jagung dan kebun kelapa 85%, peralihan kebun dan hutan produksi terbatas atau HPT yaitu 79%, hutan sekunder dengan peralihan kebun dan hutan produksi terbatas atau HPT yaitu 76%. Selanjutnya ada tabel 3 yang merupakan rata-rata nilai mikrohabitat di 7 tipe habitat di peralihan kebun dan hutan Suaka Marga Satwa Nantu. Kesamaan komunitas kadal tertinggi ditemukan antara kebun jagung dengan kebun kelapa, yaitu sebesar 100%. Sedangkan yang terendah ditemukan antara hutan sekunder dengan hutan produksi terbatas dan peralihan hutan, 76,30%. Gambar 4 ada pemilihan mikrohabitat kadal. Dengan catatan, ERD merupakan rudis, EMC yaitu Caeruleucauda, SVA yaitu Spenomorphus variegatus, KSR ketebalan sersah, JAR jarak ke air, DPO diameter pohon, TSR tutupan serasa, LOG yaitu keberadaan log rebah, TKP tutupan kanopi, TTB yaitu tutupan tumbuhan bawah. Pengubah ketebalan serasa atau KSR merupakan mikrohabitat yang dipilih oleh Caeruleucauda rudis terlihat mendekati titik pusat, meskipun mendekati jarak ke air atau JAR dan ketebalan serasa KSR. Selanjutnya ada perbandingan Snout-Van-Leeuw atau SVL dan berat 3 jenis dominan. Dapat kita lihat di sini ada tabel 4, yaitu uji Kruskal, Wallis SVL, dan berat Eutrophis rudis di seluruh habitat. Uji Kruskal Wallis pada berat menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antara individu-individu di kebun coklat, kebun kelapa, dan kebun jagung dengan P sama dengan 0,126. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini, itu yang pertama, terlihat jelas perbedaan komposisi kadal antara kebun dan hutan, di mana ada jenis yang menyebar luas, yaitu ada Eutrophis rudis, spesialis kebun Emoia Caeruleucauda, dan spesialis hutan atau Spenomorphus variegatus. Yang kedua, komunitas kadal pada habitat kebun dan hutan sangat berbeda. Hal ini karena masing-masing habitat memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, secara umum tidak ada perbedaan ukuran dan berat yang nyata pada Emoia Caeruleucauda, Eutrophis rudis, Spenomorphus variegatus antar tipe habitat. Sekian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.